Ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok ya, karena masih ada satu kelompok lagi yang belum presentasi. Silakan pada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah hadir kelompok 6? Ada, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 6 yang beranggotakan Kak Ellen Matopani, Kak Alda, Kak Siva, Tasya Sirait, saya Dena Panggabean, dan Ananta Chandra ingin mempresentasikan Sustainable Building Material kami. Kami akan mempresentasikan dua material sustainable yaitu Terajo dan Ascrete. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian, kekurangan, kelebihan, dan pengaplikasiannya. Pertama dari pengertian terajo. Terajo ini adalah material yang terbuat dari kepingan atau pecahan marmer yang dicampur yang dicam- yang dicampur dengan semen dan pasir. Setelah dicampur, terajo ini akan dipoles sehingga menghasilkan permukaan yang halus. Tidak hanya marmer, kepingan atau pecahan yang digunakan biasa berasal dari bahan lain, misalnya granit, kuarsa, kaca, dan lain-lain. Lantai teraso adalah salah satu lantai yang unik karena memiliki dua jenis berbeda yang dilihat berdasarkan dari teksturnya. Ada terajo kasar yang dapat digunakan untuk lantai eksterior dan terajo halus yang biasanya dipasang dalam ruangan di rumah. Kedua jenis teraso ini memiliki treatment dan perawatan yang berbeda. Lalu karakteristik terajo. Pertama, permukaannya mengekspos kepingan atau pecahan batu sehingga terlihat unik dan menarik perhatian. Kedua, corak dan warnanya yang cukup beragam. Ketiga, teksturnya yang bervariasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terajo berstruktur kasar cocok untuk kamar mandi untuk mencegah terpleset, sedangkan terajo yang bertekstur halus cocok untuk interior rumah. Lalu yang keempat, mampu menyesuaikan dengan suhu ruangan. Jika rumah terasa panas, lantai terajo akan terasa dingin. Sebaliknya, di cuaca dingin, lantai terajo bisa terasa hangat. Selanjutnya dari bahan baku terajo sendiri, terajo terbuat dari marmer, granit, kuarsa atau kaca atau bahan sejenisnya yang sesuai, yang akan digabung dengan semen atau epoksi sebagai pengikatnya. Komposisi antara campuran semen dan serpian tergantung pada penggunaannya. Sebagai contoh, untuk lantai, perbandingannya antara 50 kg semen dan 80 kg marmer. Dan untuk dinding, perlu penambahan kapur sehingga perbandingannya 25/40/80 kg. Lalu, alasan terajo disebut sebagai material bangunan yang sustainable. Yang pertama, terajo jauh lebih sedikit penggunaan energi dan karbonnya. Mobil semen terajo ini ramah lingkungan karena apalagi yang terbuat dengan tangan atau handmade, sehingga tidak perlu dibakar di tempat pembakaran, yang berarti energi yang digunakan dalam proses produksi juga sangat rendah. Bisa dilihat dalam tabel perbandingan antara penggunaan energi dan karbon yang dihasilkan dari terajo dan keramik. Lalu yang kedua, menggunakan bahan daur ulang hingga 80%. Bahan utama terajo ini sebagian besar adalah serpihan marmer dan beberapa butiran batu alam, sehingga hampir 60% sampai 80%-nya terbuat dari bahan limbah atau daur ulang. Yang ketiga, terajo hampir mengandung nol emisi.
Ubin terazo memiliki proses produksi yang lebih sederhana dan tidak menimbulkan emisi berbahaya karena dibuat tanpa pemanasan. Selanjutnya, kelebihan dari terazo. Yang pertama, terazo dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan, sehingga dia fleksibel. Untuk penggunaan dalam ruangan, lebih baik memakai terazo yang lebih halus atau terazo yang dipoles halus seperti itu. Untuk penggunaan dalam ruangan, terazo dapat dipakai di meja dapur, kamar mandi, bak mandi, dan kolam renang. Sementara untuk penggunaan di luar ruangan, terazo lebih cocok dipakai terazo yang kasar atau terazo semen. Biasanya dipakai di lobi, lorong, dan tangga. Kedua, terazo memiliki ketahanan yang baik. Permukaan terazo ini cukup keras dan tahan terhadap goresan, sehingga cocok untuk area yang lalu lintasnya padat. Sehingga terazo juga cocok untuk bangunan komersial. Ketiga, terazo memiliki desain yang beragam. Karena terazo sendiri terbuat dari serpian marmer, granit, kuarsa, atau kaca dalam perkasin epoksi, motif terazo ini memiliki motif yang cukup beragam. Keempat, terazo memberikan kesan estetik pada rumah. Bentuk, warna, dan corak terazo memberikan kesan yang unik dan beragam. Lalu yang keempat, kekurangan dari terazo. Pertama, biayanya cenderung mahal. Ukuran desain lantai, motif, dan jenis serpian yang digunakan pada terazo akan mempengaruhi harga terazo, sehingga biasanya biayanya cenderung mahal. Kedua, kurangnya kemampuan menyimpan panas. Ini sebenarnya lebih ke area ke area yang dingin atau memiliki musim dingin, sehingga misalnya permukaan terazo tidak dapat menyimpan panas dengan sangat baik seperti itu, sehingga membuat lantai terasa agak dingin. Biasanya untuk mengatasinya dibuat lapisan pemanas, bahan isolasi pemanas di bawah terazo yang dapat mengurangi rasa dingin di terazo. Ketiga, proses penginstalannya yang cukup rumit. Untuk penginstalan terazo membutuhkan tenaga profesional dan sulit jika dipasang sendiri. Keempat, membutuhkan perawatan yang berkala. Meskipun memiliki daya tahan yang cukup kuat, terazo ini masih memerlukan perawatan yang berkala seperti penyegalan ulang dan pengkilapan untuk menjaga keindahan dan daya tahan permukaannya. Selanjutnya ialah pengaplikasian terazo. Terazo merupakan material bangunan yang terbuat dari campuran chip-chip batu alam, keramik, atau kaca yang dicampur dengan semen atau bahan pengikat lainnya. Pengaplikasian terazo ini sebagai material bangunan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berkelanjutan dalam pemilihan, produksi, dan pemeliharaannya. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan terazo sebagai material bangunan yang berkelanjutan. Yang pertama ialah melakukan pemilihan bahan baku yang berkelanjutan, yaitu dengan memilih chip-chip batu alam, keramik, atau kaca dari sumber yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua ialah dengan menggunakan bahan daur ulang atau limbah dari industri lain sebagai bahan baku terazo. Yang kedua ialah proses produksi yang ramah lingkungan, yaitu dengan melakukan pengurangan penggunaan energi air dan energi selama proses produksi terazo. Juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik produksi yang mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ialah melakukan desain yang efisien dan pengurangan jejak karbon. Dapat dilakukan dengan cara merencanakan penggunaan terazo dengan bijak, mengoptimalkan pemakaian material dan mengurangi pemborosan, dan juga dengan mengurangi jarak transportasi bahan baku dan produk akhir sebisa mungkin untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh pengiriman. Salah satu penerapan material terazo pada interior adalah ruangan dapur dan kamar mandi seperti yang kita lihat pada gambar. Penggunaan terazo ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian dinding dan lantai, melainkan juga dapat diterapkan pada elemen-elemen seperti elemen furnitur seperti area wastafel atau sink, bak mandi, konter dapur, permukaan island dapur, dan komponen lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan terazo pada eksterior bangunan.
Pada gambar di atas, penerapan terrazzo pada tangga eksterior dapat memberikan tampilan yang unik dan menarik pada bangunan tersebut. Pada gambar kiri bawah, penerapan terrazzo pada teras rumah adalah pilihan yang indah dan tahan lama. Pada gambar kanan bawah, kita bisa melihat di situ terrazzo dapat digunakan sebagai pembuat dasar kolam. Terrazzo yang digunakan di sini pada dasar kolam dapat memberikan tampilan yang unik dan menarik pada kolam. Selanjutnya adalah pengertian ashcrete. Ashcrete adalah beton yang menggunakan abu terbang sebagai pengganti semen yang berasal dari hasil pembakaran batu bara. Ashcrete juga sering disebut sebagai fly ash karena dalam pembuatan ashcrete merupakan sebagian dari daur ulang fly ash yang dicampur dengan berbagai zat kimia lainnya. Pembuatan ashcrete terdapat 97% bahan daur ulang dari fly ash, bottom ash, borat, dan turunan kimia klorin yang merupakan produk hasil pembakaran batu bara. Pembuatan beton ashcrete ini terdiri dari komposisi pemakaian air dan semen, sedangkan bahan pasir atau agregat halus dan kerikil atau agregat kasar digantikan dengan bahan pozzolanik, gypsum, dan kapur dengan metode fluting, yaitu pencampuran menggunakan air dengan kandungan air terendah mendekati batas optimum serta pemadatan campurannya dengan vibrasi. Untuk bahan baku ashcrete itu terdiri dari fly ash, yaitu abu terbang adalah limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga listrik. Yang kedua adalah bottom ash, yaitu produk residu asal pembakaran batu bara yang membedakannya dengan fly ash, yaitu pada pembakaran batu bara akan membentuk produk sisa berupa material yang terbang serta terendapkan. Yang ketiga adalah borat, sejumlah unsur kimia boron yang mengandung oksianion. Selanjutnya adalah proses pembuatan beton ashcrete. Dimulai dari limbah B3 faba atau fly ash dan bottom ash, dicampurkan dengan bahan material dengan komposisi semen 8%, air 8%, agregat halus 42%, agregat kasar 28%, fly ash 20%, dan yang terakhir adalah adiktif 0,3%. Campuran diaduk dengan putaran tinggi dalam mixer hingga didapatkan beton siap pakai. Kemudian untuk alasan mengapa material ini disebut sebagai material yang sustainable, ada pertama yaitu menggunakan material sisa yang didaur ulang. Pada material ini sendiri, material yang didaur ulang terdapat pada angka 97% pada bahan pembentuk material ini, yakni diambil dari fly ash atau bottom ash yang merupakan residu dari pembakaran batu bara. Kemudian yang kedua, penggunaan energi karbon yang rendah. Dikarenakan material ini dibuat dari penggunaan sisa-sisa pembakaran batu bara, membuat energi yang digunakan dan emisi karbon yang digunakan dalam produksi material ini terbilang rendah. Next. Kemudian kelebihan ashcrete. Kelebihan yang pertama itu hemat biaya. Material ini sendiri menggunakan bahan-bahan sisa daur ulang sehingga menghemat biaya produksinya. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan. Material ini sendiri dimanfaatkan dengan menggunakan bahan-bahan sisa pembakaran yang apabila dibiarkan mengendap ataupun tidak digunakan dapat menyebabkan polusi udara. Sehingga dengan digunakannya bahan-bahan tersebut dalam material ini, kita bisa menghindari dampak buruk yang terjadi. Material ini juga sendiri menggunakan lebih sedikit penggunaan air. Kemudian berkat penggunaan material sisa membuat energi yang digunakan dalam memproduksi bangunan material ini jauh berkurang dan juga membuatnya menghasilkan jauh lebih sedikit emisi karbon, dan yang terakhir material ini sendiri umumnya menggunakan lebih sedikit air dalam proses pengerjaannya. Kemudian yang ketiga, tahan lama dan daya tahan yang kuat. Bahan material ini sendiri memiliki kemampuan permeabilitas yang rendah, yaitu kemampuan suatu material untuk meloloskan zat cair. Sifat ini sendiri didapat pada bahan material yakni abu sisa pembakaran, sehingga material ini sendiri lebih kuat dan dapat mengurangi keretakan. Selain itu, material ini sendiri memiliki kekuatan daya tarik dan tekan yang baik dan juga tahan akan api dan korosi. Yang keempat, kemampuan kerja yang baik disebabkan oleh penggunaan air yang lebih sedikit dalam proses pengerasan
Hal ini memungkinkan dalam pengerjaan dan pemasangan menghasilkan tepi yang lebih bersih dan hasil yang lebih halus. Next. Kemudian kekurangan askret. Yang pertama itu proses pengeringan material yang lama. Meskipun produk akhir lebih kuat dari beton semen, material ini sendiri membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kekuatan maksimum karena adanya abu terbang, yang dimana menambah waktu pengerjaan. Yang kedua, terbatas oleh cuaca dan musim. Dikarenakan proses pengeringan material membutuhkan waktu yang cukup lama, material ini sendiri tidak disarankan digunakan di cuaca yang hujan maupun musim dingin. Kemudian yang ketiga, mengandung zat yang berbahaya. Pada material ini sendiri terdapat senyawa berbahaya yakni klorin yang bisa mengakibatkan iritasi kulit pada manusia. Selanjutnya, pengaplikasian pada askrit. Selain material beton, batako, ataupun paving block, askrit pada bangunan bisa diperindah dan menambah estetik pada bangunan. Pemasangannya pun hampir sama seperti material beton, batako, dan paving block pada umumnya. Tetapi jika menggunakan askrit pada bangunan, hanya sedikit memakai penggunaan air. Pemakaian pada askrit untuk estetik bangunan juga hampir sama dengan seperti batako ataupun batu bata merah pada bangunan dengan memperlihatkan dalam hal dinding tersebut. Hanya saja dalam pemakaian askrit umumnya itu berwarna putih, tetapi juga bisa memakai cat khusus sehingga bisa menambah variasi estetik. Dalam penggunaan askrit, ini bisa digunakan untuk menggantikan jenis bata yang ada yang biasa digunakan sehingga seperti halnya menggantikan batako. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya tentang material terrazzo dan askrit kepada kelompok 6. Tidak ada ya. Oke, nah kalau terrazzo itu mungkin udah lebih familiar ya, terlihat di pasaran ya, dijual dalam bentuk tile seperti itu. Nah, kalau ini askrit ini kalau dijual dia dalam bentuk apa saja ya? Bisa lebih dijelaskan? Halo, kelompok 6? Izin Bu, Ya. kalau terrazzo bisa dalam Ya, yang saya tanyakan askrit. Kalau terrazzo itu memang udah sering ya dilihat dalam bentuk tile gitu, untuk lantai maupun untuk dinding. Kalau askrit itu dalam bentuk seperti apa saja? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Askrit sendiri biasanya umumnya dijual dalam bentuk bubuk atau campuran kering seperti semen, Bu. Tapi ada juga material ini sendiri juga bisa dijual dalam bentuk batako, Bu, yang udah askritnya sendiri udah digunakan. Oke, dalam bentuk batako. Jadi tadi di slide terakhir itu kan ada yang kalian perlihatkan material penutup lantai ya, ini ya, paving ya. Nah, jadi selain batako ada lagi nggak?
Nah, kalau dibentuk seperti gambar yang di bawah ini, itu bagaimana prosesnya? Apakah sudah dijual dalam bentuk tile atau harus ada proses pencetakan di lapangan? Itu seperti apa? Oke, gimana? Ya, jadi sudah bisa dalam bentuk jadi ya, mungkin bisa sama seperti material-material yang lain bisa digunakan untuk, paving block ya, bisa untuk tile, nah mungkin untuk, penutup lantai yang lebih halus, ada treatment-nya yang lebih khusus lagi ya. Oke, baik sudah selesai untuk kelompok 6. Nah, selanjutnya saya akan, melanjutkan materi untuk hari ini ya. Hari ini saya mau membawakan tentang material, penutup atap. Oke. Nah, jadi akan ada beberapa jenis penutup atap yang akan saya bahas hari ini. Nah, kita mulai dulu. Dalam pemilihan penutup atap ya, ada pertimbangan yang penting. Yang pertama itu dari faktor berat material. Nah, bagaimana kalau semakin ringan materialnya namun kuat, yaitu menjadi pilihan yang bagus untuk dipasang karena akan mengurangi beban rangka atap ya. Yang kedua ada faktor durabilitas, yaitu ketahanan terhadap cuaca, terhadap angin, panas, hujan, terhadap jamur juga ya, terhadap kelembapan. Nah, kemudian ada faktor kesesuaian estetika terhadap desain rumah. Misalnya kalau stylenya modern ya, nah dipilih beberapa material yang semakin memperkuat kesan modern atau minimalis ya. Nah, kemudian berdasarkan kriteria bahan penutupnya yang ideal, pertama itu material harus dapat bersifat isolatif terhadap panas, dingin, dan juga bisa meredam suara. Kemudian tidak tembus air, tidak mengalami perubahan bentuk karena adanya pergantian atau perubahan cuaca. Kemudian tidak memerlukan banyak perawatan ya, misalnya secara berkala harus dibersihkan atau harus dicat gitu. Tidak mudah terbakar, bobotnya ringan, dan bisa dipasang dengan presisi ya. Kemudian lebih tahan lama dan awet. Nah, berikut ini adalah bahan penutup atap yang akan dibahas ya.
Ada genteng tanah liat, genteng keramik, genteng beton, metal, kaca, seng, asbes, polikarbonat, ondulin, dan atap ijuk. Oke, ada atap bitumen juga ya terakhir. Nah, untuk genteng tanah liat yang pertama, ya. Nah, sesuai dengan namanya, tanah liat ini, genteng tanah liat memang terbuat dari tanah liat. Nah, jadi ada 6 tahap. Pertama dipilih tanah liatnya dengan kualitas yang sesuai untuk pembuatan atap tanah liat ya. Jadi dipilih bahan baku yang bermutu baik. Nah, kemudian dilakukan pengolahan ya. Dilakukan pengolahan dan penghalusan tanah liat. Nah, berikutnya di sini juga terlihat ada proses pengepresan dengan mesin ya. Kemudian dikeringkan. Setelah itu ada proses pembakaran. Nah, setelah proses pembakaran dilakukan tahap untuk pendinginan genteng tanah liat. Nah, setelah itu baru dia bisa dipasangkan ya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dari genteng tanah liat. Yang pertama ada jenisnya namanya genteng plentong atau genteng biasa yang memiliki permukaan yang datar. Yang kedua ada jenis genteng morando. Nah, di sini kelebihannya itu sudah menggunakan sistem interlock antar piece gentengnya ya. Yang ketiga ada genteng kodok, mempunyai bidang datar, kemudian di bagian tengah terhadap peninggian yang menyerupai kodok, nah, sehingga disebut sebagai genteng kodok ya. Oke. Kemudian di salah satu tepinya untuk menghubungkan atau mengunci ke potongan genteng yang lain itu terdapat lekukan. Karena ini diproses cetak ya, maka dalam satu produksinya bentuknya harus sama. Oke, nah berikut ini spesifikasi dari genteng tanah liat. Untuk panjangnya itu sekitar 28 sampai 33 cm. Nah, kemudian lebarnya 21 sampai 23,5 cm. Beratnya itu 1,5 sampai 2,2 kilo. Jarak antaranya disesuaikan dengan ini ya, dengan ukuran panjang dari jenis gentengnya. Nah, kemudian di sini ada jumlah piece yang berbeda untuk per meter perseginya. Nah, untuk genteng morando sendiri dia paling sedikit yaitu 18 buah. Sementara untuk genteng kodok dan plentong itu masing-masing 24 buah. Nah, untuk genteng tanah liat ini bisa dipakai untuk kemiringan yang lebih besar ya. Nah, jadi antara 25 sampai 60 derajat. Oke. Kelebihan dan kekurangan dari genteng tanah liat. Kelebihan dari genteng kodok itu murah, kemudian ringan, namun kuat ya, dan tidak mudah pecah. Untuk genteng plentong tuh harganya relatif murah juga, pemasangannya mudah dan bobotnya ringan. Genteng morando juga ringan, harganya relatif murah dan mempunyai kelebihan material yang kuat. Untuk kekurangannya, pemasangannya memerlukan kerapian dan ketelitian, artinya perlu tukang yang lebih ahli di dalam pemasangan genteng. Kemudian mudah berlumut, memerlukan reng yang lebih banyak ya untuk genteng kodok. Genteng plentong kekurangannya itu mudah terkena lumut, sedangkan kalau morando sama seperti genteng kodok tadi ya,
perlu tukang yang ahli di dalam pemasangannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada genteng keramik. Nah, genteng keramik ini dalam prosesnya melalui proses pembakaran pada suhu tinggi, yaitu menggunakan oven ya, dan diproses di pabrik. Spesifikasinya untuk genteng keramik mempunyai berat 3,2 kilo per buah ya. Nah, jadi lebih berat dari genteng tanah liat. Jarak antar usuknya 40 cm, ukurannya lebih panjang ya dari genteng tanah liat tadi. Sistem sambungannya bisa interlock dan double lock. Kelebihannya karena diproses di pabrik ini ukurannya lebih presisi dan sama. Kelebihannya yang berikutnya, warna tidak luntur dalam waktu yang cepat, mempunyai variasi yang lebih beragam dan mampu memantulkan panas. Sedangkan untuk kekurangannya memiliki bobot yang berat, harganya mahal, jika terinjak ini mempunyai risiko pecah ya atau ringkih. Dan proses pemasangannya juga rumit. Nah, oke. Nah, jika terkena panas yang berlebihan, warna ini juga akan cenderung mudah berubah. Oke, berikutnya ada genteng beton. Untuk materialnya sendiri, genteng beton terbentuk dari campuran pasir, semen, kemudian bahan pengikat dan zat aditif berupa penguat dan pewarna. Ya, bahan genteng yang baik itu menggunakan pasir yang bebas dari campuran biji besi. Karena kalau ada mengandung biji besi, gentengnya mudah berkarat dan ini yang membuat genteng beton menjadi lebih mudah rapuh. Ya. Oke, nah berikut ini adalah beberapa jenis dari genteng beton. Secara umum ada kalau dari segi bentuk ada dua ya, genteng beton bergelombang dan genteng beton datar. Nah, untuk genteng beton bergelombang ada jenisnya lagi, yaitu dengan motif dot atau titik-titik. Untuk genteng beton datar ada juga yang sudah diberikan warna. Nah, untuk kelemahan dan kelebihan dari genteng beton sendiri, yang pertama untuk kelebihannya memiliki daya tahan yang kuat, terdapat variasi warna dan bentuk, kemudian tahan terhadap api, memiliki sifat isolasi termal yang baik, perawatannya relatif mudah dan ramah lingkungan, ya, karena bisa diurai kembali, bisa diproses kembali. Nah, kemudian kekurangannya mudah berlumut karena gampang menyerap air. Nah, sama seperti genteng-genteng yang sebelumnya, genteng tanah liat dan genteng metal ya, membutuhkan tenaga ahli di dalam pemasangannya. Nah, kemudian kekurangan yang berikutnya, genteng beton itu cenderung bersifat lembab karena tadi menahan air ya, menyerap air maksudnya. Yang berikutnya ada genteng metal. Genteng metal sendiri terbuat dari plat baja dan aluminium yang diberi lapisan galvanis atau zinc.
Ada 2 jenis genteng metal yang dijual di pasaran. Yang pertama, yang berlapis campuran pasir, jadi lebih bertekstur dan tidak memantulkan panas. Kemudian yang kedua ada genteng metal tidak berpasir. Nah, untuk genteng metal yang berpasir, di sini sesuai dengan namanya ya, ada lapisan pasir yang ditambahkan di permukaan genteng. Nah, lapisan pasir ini dapat meningkatkan ketebalan genteng dan juga memberikan tekstur sehingga ada nilai estetika tersendiri ya. Namun lapisan pasir ini membuat bobot genteng menjadi lebih berat dibandingkan genteng metal yang tidak berpasir. Oke. Nah, lapisan ini dibuat menggunakan Coralex yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari agar tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Nah, jadi untuk genteng metal berpasir itu memang tidak menyerap, tidak memantulkan ya, tidak memantulkan sinar matahari, dan agar dia tidak menyerap sinar matahari, maka digunakan lapisan Coralex tadi ya, supaya panasnya itu tidak masuk ke dalam ruangan atau terasa di dalam bangunan. Nah, kemudian untuk genteng metal tidak berpasir atau genteng metal spandek dibuat dari material galvalum atau zinc kalum, memiliki bobot yang lebih ringan, kemudian dapat memantulkan suhu panas. Nah, jadi untuk pengaruhnya ke ruang luar ya, ini jadi lebih panas. Namun ke ruang dalam, genteng metal spandek ini dia tidak menyerap panas ya, sama seperti yang jenis lapisan pasir tadi. Jadi untuk suasana di dalam rumahnya itu lebih sejuk. Nah, kemudian untuk genteng metal ini lebih tahan karat, kokoh, dan bobotnya lebih untuk spandek pasti lebih ringan daripada genteng metal pasir ya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, bobotnya ringan, terutama yang tidak menggunakan lapisan pasir tadi ya. Nah, namun dibandingkan dengan genteng-genteng yang sebelumnya ini memang juga lebih ringan. Kemudian anti bocor, anti karat, pemasangannya lebih cepat. Jadi ini merupakan kelebihan dibandingkan genteng yang sebelumnya. Bisa meredam suara dan mempunyai banyak variasi warna. Oke, karena terbuat dari metal, genteng ini juga tidak mudah terbakar. Sedangkan kekurangannya, karena terbuat dari metal, di bawahnya terasa panas, jadi perlu ditambahkan lapisan lagi ya. Misalnya ada lapisan aluminium foil sehingga tidak masuk ke dalam lapisan bawah plafon. Tidak tahan terhadap tekanan, kemudian warnanya mudah luntur, tidak mampu meredam panas, dan harganya lebih mahal. Nah, terutama untuk ini ya, untuk genteng yang tidak dilapisi pasir tuh tidak mampu meredam panas. Nah, berikutnya ada genteng kaca. Nah, pemilihan genteng kaca ini biasanya mempunyai tujuan untuk menerangi bagian dalam bangunan ya, dengan pencahayaan yang alami. Nah, sesuai dengan namanya, genteng ini terbuat dari material kaca, mempunyai ketebalan sekitar 5 mili. Nah, kaca yang dipilih adalah kaca pengaman atau safety glass. Nah, seperti jenisnya itu ada kaca sepuhan, kaca bertulang, kaca lapis, dan kaca polikarbonat.
Nah, di daerah iklim tropis, genteng kaca membutuhkan peneduh khusus pada siang hari. Nah, namun pada malam hari genteng kaca ini dapat berfungsi sebagai pendingin ruangan ya. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan tujuannya ya. Yang pertama itu bisa memasukkan banyak cahaya alami sehingga dalam penggunaannya bisa menghemat energi. Kemudian untuk pengaruh ruang dalam itu lebih estetik. Nah, sedangkan kekurangannya membutuhkan perawatan yang rutin karena gampang terkena debu, jadi bisa kotor ya. Kalau sudah terdapat lapisan debu, maka untuk meneruskan cahaya ke dalam rumah jadi sedikit berkurang. Oke, kemudian mudah pecah dan rentan bocor. Tidak sesuai bila memakai plafon dan cenderung panas di siang hari. Nah, berikutnya ada atap seng. Untuk material pembentuknya terbuat dari baja dan dilapisi dengan zinc atau seng ya. Nah, untuk jenisnya sendiri ada yang bergelombang. Nah, yang bergelombang ini digunakan untuk atap ya, sedangkan yang seng datar ini biasanya digunakan untuk bahan pembuat talang. Kelebihan dan kekurangan atap seng. Yang pertama ringan, pemasangannya cepat, tidak membutuhkan rangka yang banyak ya, karena berupa lembaran-lembaran yang cukup besar. Kemudian kekurangannya menyerap panas. Jadi di siang hari itu memang apalagi kalau tidak memakai plafon ya, itu sangat panas sekali. Nah, namun di malam hari dia cepat sekali untuk melepas panas ya, jadi lebih dingin. Kemudian kekurangannya mudah peot, mudah berkarat, dan sangat berisik jika terjadi hujan. Oke, jenis atap berikutnya adalah atap asbes. Nah, jadi seperti namanya terbuat dari bahan asbes ya, yang dicampur dengan semen dan terdapat juga serat yang dipadatkan. Nah, sama seperti atap seng tadi, bentuknya berupa lembaran-lembaran yang bergelombang. Oke, panjangnya sangat beragam, sedangkan relatifnya itu lebarnya itu rata-rata sama ya, yaitu 1 meter. Untuk kelebihan dan kekurangan dari atap asbes, nah sama seperti atap seng tadi, karena berupa lembaran-lembaran yang besar, pemasangannya mudah dan cepat, tidak memerlukan usuk atau reng dalam pemasangannya, jadi hanya menggunakan balok gording saja. Harganya murah dan cocok untuk bentang yang besar, misalnya pabrik, bank, atau bengkel. Untuk kekurangannya, atap asbes ini menyerap panas, maka ruangan di bawahnya itu juga terasa lebih panas. Nah, materialnya sendiri mudah pecah, desainnya tidak menarik ya, kalau dilihat dari ruang luar ini tidak menarik. Maka untuk saat ini sudah sangat jarang digunakan untuk rumah tinggal.
Nah, kemudian karena terbuat dari material asbes, ini tidak baik untuk kesehatan ya. Jika digunakan dalam waktu yang lama, maka asbes ini akan berpengaruh buruk terhadap paru-paru. Nah, yang berikutnya ada atap polikarbonat. Sampai sekarang atap polikarbonat ini merupakan atap yang terbuat dari jenis plastik yang paling kuat ya. Oke, sehingga atap polikarbonat ini pada umumnya digunakan untuk pergola, teras, atap halte, jembatan, dan jembatan penyeberangan. Nah, untuk materialnya sendiri menggunakan jenis material polimer yang spesial dan unik. Nah, berbeda dengan polimer dari termoplastik lainnya, polikarbonat mempunyai karakter yang cukup kuat. Kemudian ada yang jenisnya transparan dan ada juga yang tidak transparan. Tahan terhadap suhu dan bisa digunakan untuk peralatan listrik. Oke, jadi material polikarbonat ini walaupun dia mampu untuk meneruskan cahaya ya, ada karakter transparannya, namun mempunyai karakteristik yang kuat atau tidak mudah rapuh. Oke, untuk atap polikarbonat ini cocok juga untuk rumah dengan desain minimalis. Dan untuk bobotnya sendiri, atap polikarbonat lebih ringan ya dibandingkan dengan material kaca misalnya jika digunakan untuk teras atau pergola. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan di awal, untuk atap polikarbonat ini ada dua tipe ya. Yang pertama tipe solid yang tidak tembus cahaya, nih, yang contohnya di sebelah kiri. Kemudian ada yang semi transparan, jadi bisa meneruskan cahaya atau tembus cahaya. Untuk ukurannya mempunyai tebal sekitar 8-10 mm. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangan atap polikarbonat, yang pertama untuk kelebihannya lebih tahan atau kuat ya, karena sifatnya yang lentur. Atap polikarbonat ini mudah untuk dibentuk atau disesuaikan ukurannya. Kemudian untuk bobotnya sendiri ringan sehingga tidak menambah beban struktur yang berlebihan ya. Tidak berserat dan tahan terhadap benturan. Sedangkan untuk kekurangannya meneruskan panas juga ya, atau menyerap panas. Sehingga terasa panas bila berada di bawahnya. Harganya cenderung mahal karena mempunyai kelebihan tadi daya tahan yang kuat dan sifatnya lentur. Kekurangan berikutnya tidak tahan terhadap cairan kimia. Dan juga tidak ramah lingkungan ya, jadi tidak mudah diurai materialnya. Oke, yang berikutnya ada atap ondulin. Nah, atap ondulin ini adalah salah satu jenis atap yang ramah lingkungan. Oke, karena jenis atap ini tidak memiliki kandungan metal dan unsur asbes di dalamnya. Nah, sehingga tidak mungkin terjadi korosi ya, dan materialnya mudah diurai. Oke, jadi untuk material pembentuknya sendiri, kenapa disebut ramah lingkungan ya? Karena terbuat dari serat selulosa, jadi dari serat alami, misalnya dari kayu dan juga bisa dibuat dari kertas daur ulang. Nah,
selain dari serat selulosa tadi, ada material tambahannya yaitu mineral aditif, resin, dan aspal. Nah, jadi karena beberapa material tadi ya, atap ondulin ini mempunyai kualitas yang bagus dan lebih kuat. Oke, nah kelebihan dan kekurangan dari ondulin, yang pertama untuk kelebihannya, sifatnya ringan namun kuat, mampu meredam suara, jadi berbeda dengan seng tadi ya, walaupun bentuknya sama-sama berupa lembaran yang besar dan bergelombang, namun untuk ondulin ini bisa meredam suara. Kemudian tahan bocor, ringan, tahan angin, ramah lingkungan ya, perawatannya mudah dan multifungsi. Nah, kemudian permukaannya itu tidak tidak memantulkan cahaya atau tidak reflektif. Sehingga bisa juga digunakan untuk rumah-rumah yang bergaya minimalis atau modern. Kelemahan dari ondulin ini harganya mahal, kemudian warnanya mudah pudar, rawan bocor ya karena materialnya tadi tidak berbahan metal, mudah rembes dan tidak cocok untuk rangka kayu. Oke. Berikutnya ada atap ijuk. Nah, atap ijuk sendiri ini sering digunakan di rumah-rumah tradisional ya, di rumah adat. Nah, untuk material pembentuknya itu biasanya terbuat dari tanaman aren, dari yang tumbuh di antara pelepahnya ya. Untuk kesannya sendiri, atap ijuk ini menimbulkan kesan yang alami atau sejuk. Nah, sehingga sering juga digunakan pada bangunan, misalnya bangunan cottage ya, yang mau mengesankan kesan tradisional dan alami. Nah, atap ijuk sendiri ini bisa bertahan lama antara 15 hingga 50 tahun. Oke, namun tergantung juga dari kondisi lingkungan setempat. Nah, untuk atap ijuk sendiri ini harus mempunyai kemiringan lebih dari 40 derajat supaya air itu tidak sempat diserap ya, jadi langsung jatuh ke bawah. Nah, dimensi dari atap ijuk ini merupakan lembaran-lembaran ijuk yang tipis, memiliki panjang yang bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Oke, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari atap ijuk. Yang pertama, kelebihannya sama seperti tadi ya, memang mempunyai tujuan untuk image bangunan yang mempunyai kesan alami dan kesan baru juga. Ketahanannya sangat lama jika dalam kondisi dan perawatan yang bagus ya, bisa mencapai umur 80 tahun. Nah, harga bahannya relatif murah, kemudian memberikan efek sejuk pada siang hari, baik di eksterior maupun interior bangunan ya. Dan memberikan kesan hangat ya pada malam hari. Karena mampu meredam panas, nah, sehingga ruangannya menjadi lebih sejuk. Tidak bisa dicerna oleh organisme. Nah, kekurangannya sulit melakukan penggantian, rawan bocor saat hujan deras, dan juga rawan terbakar. Oke, berikutnya ada atap sirap. Oke, untuk atap sirap sendiri
ada 2 jenis ya, ada berdasarkan materialnya, ada yang berbahan kayu dan ada yang berbahan metal. Jadi ada atap sirap kayu dan ada atap sirap metal. Untuk yang berbahan kayu bisa terbuat dari kayu ulin dan kayu jati. Bentuknya berupa lembaran tipis. Nah, kemudian atap sirap dipasang dengan susunan berlapis sehingga tidak terdapat celah yang memungkinkan air meresap ke bawah. Pemasangan atap sirap mempunyai sudut itu minimal 30 derajat ya, supaya tidak sempat untuk menyerap airnya, jadi langsung dialirkan ke bawah. Kemudian atap sirap dapat dipasang berlapis 2, 3, atau 4. Untuk pemasangannya sendiri dipasang pada papan atau pada reng, kemudian dipaku. Untuk rumah tinggal sebaiknya dipasang rangkap 4 ya. Untuk genteng multisirap, genteng metal multisirap, bahannya berupa zinc kalung. Nah, dengan inovasi yang terbaru ya dan modelnya berbeda dengan genteng pada umumnya. Nah, sesuai dengan namanya, genteng metal sirap ini juga mempunyai bentuk flat atau datar. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangan dari atap sirap ya. Kelebihannya bobotnya ringan namun kuat. Nah, sehingga cukup kokoh untuk menahan beban berat. Kelebihan berikutnya tidak menyerap panas sehingga ruangannya itu terasa sejuk dan dingin. Mempunyai nilai keindahan yang tinggi setelah disusun dan digunakan untuk rumah tinggal ya. Kekurangannya, pemasangannya membutuhkan waktu lama. Kemudian apabila bocor sulit untuk ditentukan letak atau posisi kebocorannya. Kemudian harganya juga relatif mahal ya, karena tadi terbuat dari kayu yang mahal juga, kayu ulin atau kayu jati. Nah, untuk material metal justru lebih lebih murah daripada yang material atap kayu sirap. Nah, namun dari segi image-nya memang lebih bagus untuk yang material kayu. Nah, yang terakhir ada atap bitumen atau sering disebut sebagai genteng aspal. Atap bitumen sendiri itu terdiri dari cairan aspal, hasil persenyawaan hidrogen dan hidrokarbon. Kemudian ada sedikit campuran sulfur, klor, serta oksigen. Nah, genteng aspal sendiri tampak padat di suhu ruang. Pengaplikasiannya beragam ya. Nah, atap bitumen merupakan jenis atap yang komposisi pembentuknya terdiri dari aspal atau bitumen yang disempurnakan dengan berbagai bahan yang sangat kuat, dan sehingga material ini juga material atap ini menjadi pilihan karena kesannya kuat ya. Nah, kemudian ada campurannya seperti alga coating, fiberglass, dan sirtu ya. Nah, untuk prosesnya sendiri, struktur bahan dasar bitumen itu diproses dalam teknik penekanan atau pressing yang menggunakan pemanasan yang tinggi. Nah, sehingga jenis atap ini lebih fleksibel, kuat, dan tidak mudah pecah. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan atap bitumen. Daya tahannya yang kuat, ya tadi karena terdiri dari material yang kuat juga ya, dan prosesnya yang
dalam proses pemanasan dan tekan yang cukup tinggi. Oke, untuk genteng aspal ini sendiri mempunyai garansi awet ya, bahkan dari produsennya itu juga memberikan garansi ya terhadap materialnya sendiri, karena sangat jarang material atap itu ada garansinya ya. Kalau atap bitumen itu beberapa produsen memberikan garansi. Kemudian ringan ya, walaupun dia mempunyai daya tahan yang kuat, namun bobotnya ringan, bentuknya bervariasi, kemudian sangat estetik, sehingga bisa digunakan untuk berbagai jenis bangunan dengan style yang berbeda ya. Kedap terhadap suara, terhadap hujan ya, sehingga tidak menimbulkan berisik ke dalam bangunan, lentur dan mudah dibentuk. Kemudian kekurangannya itu mahal, pemasangannya tidak mudah ya, dan membutuhkan perawatan yang cukup mahal juga. Oke, nah itu adalah 10 jenis penutup atap ya, mulai dari yang paling murah yaitu ada atap seng tadi, dan juga yang paling mahal tuh ada atap bitumen dan genteng keramik ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk material penutup atap? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kuliah kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi material bangunan minggu depan ya. Baik, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Saya akan tutup kuliah ini. Selamat pagi semuanya.